Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Lingga Pamuga dengan NIM B1D220004. Di sini saya akan membahas tentang kolom. Nah, pengertian kolom sendiri yaitu elemen struktural vertikal yang berfungsi untuk mentransfer beban dari struktur atas ke pondasi di bawahnya. Kolom adalah komponen penting dalam bangunan karena berperan dalam menjaga stabilitas dan integritas struktural. Kolom elemen vertikal dalam struktural bangunan yang terutama berfungsi untuk mentransfer beban vertikal dari lantai, balok atau atap ke pondasi. Kolom bisa berbentuk persegi panjang, lingkaran atau bentuk lainnya, tergantung pada kebutuhan struktural dan desain. Nah, untuk fungsi kolom yaitu penyaluran beban. Kolom menyalurkan beban dari struktur atas seperti lantai, atap, dan balok ke pondasi. Beban ini termasuk beban mati, berat sendiri struktur, dan beban hidup seperti penghuni, furnitur, dan lain-lain. Yang kedua ada stabilitas struktural. Kolom membantu menjaga kestabilan bangunan, mendistribusikan beban secara merata untuk mencegah kegagalan struktural atau keruntuhan. Yang ketiga ada fleksibilitas desain. Kolom memungkinkan perancangan ruang dan dengan bentang yang lebih luas dan fleksibel, tanpa perlu banyak dinding pembatas. Nah, untuk jenis kolom yaitu ada kolom beton bertulang, ada kolom baja, ada kolom kayu, dan juga ada kolom batu bata. Untuk kolom beton bertulang terbuat dari beton dengan tulangan baja di dalamnya. Kolom ini sangat kuat dan tahan lama, sering digunakan dalam konstruksi gedung bertingkat tinggi. Nah, untuk kolom baja yaitu terbuat dari profil baja seperti I-beam atau H-beam. Kolom ini memiliki kekuatan tinggi dan relatif ringan, cocok untuk bangunan industri dan komersial. Nah, untuk kolom kayu digunakan dalam konstruksi tradisional atau bangunan berlantai rendah. Kolom kayu memberikan nilai estetika alami, namun perlu perlindungan terhadap kelembapan dan serangga. Kolom batu bata, kolom ini sering ditemukan pada bangunan bersejarah atau dengan arsitektur klasik, menawarkan kekuatan serta nilai estetika. Untuk material kolom ada beton, ada baja, ada kayu, ada batu bata. Nah, untuk beton itu material yang kuat, tahan lama dan tahan api, dapat dicetak dalam berbagai bentuk dan ukuran. Nah, untuk baja ada material dengan kekuatan tinggi, ringan, dan mudah dipasang. Namun rentan terhadap korosi sehingga perlu dilindungi dengan lapisan anti karat. Nah, untuk kayu, material alami yang mudah dikerjakan dan memiliki penampilan estetis, namun memerlukan perlindungan terhadap kondisi lingkungan. Selanjutnya ada batu bata atau batu alam, material yang kuat dan tahan lama, sering digunakan dalam arsitektur tradisional atau klasik. Nah, untuk desain kolom tergantung beberapa faktor. Yang pertama ada beban yang ditanggung, yang kedua ada tinggi dan bentang bangunan, yang ketiga ada kondisi lingkungan, dan yang keempat ada kriteria estetika. Nah, untuk beban yang ditanggung, besar dan jenis beban akan menentukan ukuran dan jenis kolom yang dibutuhkan. Tinggi dan bentang bangunan semakin tinggi dan lebar bangunan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh kolom. Nah, untuk kondisi lingkungan, faktor seperti gempa bumi, angin kencang, dan kondisi tanah mempengaruhi desain kolom. Untuk estetika, dalam beberapa kasus, kolom juga dirancang untuk memenuhi kriteria estetika tertentu untuk menambah nilai visual bangunan. Nah, untuk standar kolom SNI, Standar Nasional Indonesia memberikan pedoman yang ketat untuk ukuran kolom dalam konstruksi guna memastikan keamanan dan stabilitas bangunan. Ukuran kolom menurut Standar Nasional Indonesia didasarkan pada analisis beban, jenis material, dan jenis bangunan. Berikut adalah beberapa ukuran kolom standar menurut Standar Nasional Indonesia. Kolom beton bertulang. Yang pertama, bangunan rumah tinggal 1-2 lantai, ukuran minimum 15 cm x 15 cm.
Namun ini sangat jarang digunakan karena pertimbangan kekuatan dan kestabilan. Ukuran yang lebih umum adalah 20 kali 20 cm atau 25 kali 25 cm. Untuk tulangan besi diameter minimum 12 mm dengan jumlah tulangan utama minimal 4 batang dan tulang sengkang atau stirrup dengan diameter 8 mm pada jarak maksimal 150 mm. Bangunan bertingkat 3 lantai atau lebih ukuran minimum 30 cm kali 30 cm atau lebih besar, tergantung pada beban dan analisis struktural. Tulangan besi diameter minimum 16 mm dengan jumlah tulangan utama disesuaikan dengan analisis beban, dan tulangan sengkang dengan diameter 10 mm pada jarak maksimal 100 mm. Nah, ada pertimbangan desain berdasarkan standar nasional Indonesia, yaitu ada analisis beban. Ukuran kolom harus ditentukan berdasarkan analisis beban mati, beban hidup, dan beban lingkungan seperti gempa dan angin. Nah, standar nasional Indonesia ini memberikan metode perhitungan yang harus diikuti untuk memastikan desain yang aman. Untuk material, pemilihan material kolom harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia yang mencakup kekuatan, durabilitas, dan faktor keselamatan. Nah, untuk proses konstruksi dan pemasangan kolom harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam SNI, termasuk kualitas bahan, teknik pengerjaan, dan inspeksi selama dan setelah pemasangan. Contoh spesifik Standar Nasional Indonesia untuk kolom beton bertulang. Ini mengacu pada tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Ini mencakup persyaratan untuk desain dan konstruksi kolom beton bertulang, termasuk dimensi minimum, tulangan, dan perhitungan beban. Nah, di sini ada kolom utama dan komposit. Kolom utama adalah kolom yang fungsi utamanya menyanggah beban utama yang berada di atasnya. Untuk rumah tinggal disarankan jarak kolom utama adalah 3,5 meter agar dimensi balok untuk menopang lantai tidak begitu besar. Dan apabila jarak di antara kolom dibuat lebih dari 3,5 meter, maka struktur bangunan harus dihitung. Sedangkan dimensi kolom utama untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai biasanya dipakai ukuran 20 per 20 dengan tulangan pokok 8D 12 mm dan bagel diameter 8 sampai 10 cm. Nah, untuk kolom komposit, elemen struktural yang menggabungkan 2 atau lebih material berbeda, biasanya beton dan baja, untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing material. Struktur kolom komposit menggabungkan kekuatan tekan beton dengan kekuatan tarik dan fleksibilitas baja, menghasilkan elemen yang lebih efisien dan kuat dibandingkan kolom yang hanya menggunakan satu material saja. Struktur kolom komposit adalah solusi yang efisien dan kuat dalam konstruksi bangunan, menggabungkan kekuatan beton dan baja untuk memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kolom yang hanya menggunakan satu material, dengan keunggulan dalam kekuatan efisiensi material, ketahanan terhadap api, dan kinerja seismik. Kolom komposit adalah pilihan yang ideal untuk berbagai aplikasi konstruksi, termasuk bangunan bertingkat tinggi, jembatan, bangunan industri, dan bangunan komersial. Desain dan pelaksanaan kolom komposit harus mengikuti standar dan pedoman yang ketat untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan struktur. Selanjutnya ada kolom praktis non-struktur, kolom yang berfungsi membantu kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding stabil. Jarak kolom maksimum 3,5 meter atau pada pertemuan pasangan bata. Dimensi kolom praktis 15 x 15 dengan tulangan beton 4 dengan diameter 4, 10 bagel diameter 8 sampai 20. Letak kolom dalam konstruksi kolom portal harus dibuat terus menerus dari lantai bawah sampai lantai atas. Artinya letak kolom-kolom portal tidak boleh digeser
pada tiap lantai karena hal ini akan menghilangkan sifat kekakuan dari struktur rangka portalnya. Jadi harus dihindarkan denah kolom portal yang tidak sama untuk tiap-tiap lapis lantai. Ukuran kolom makin ke atas boleh makin kecil sesuai dengan beban bangunan yang didukungnya, makin ke atas juga makin kecil. Perubahan dimensi kolom harus dilakukan pada lapis lantai agar pada suatu lajur kolom mempunyai kekakuan yang sama. Prinsip penerusan gaya pada kolom pondasi adalah balok portal. Merangkai kolom menjadi satu kesatuan. Balok menerima seluruh beban dari plat lantai dan meneruskan ke kolom-kolom pendukung. Hubungan balok dan kolom adalah jepit-jepit, yaitu suatu sistem dukungan yang dapat menahan momen gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kolom elemen struktural vertikal yang penting dalam konstruksi bangunan. Dengan berbagai jenis dan material yang tersedia, kolom dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap proyek konstruksi. Desain kolom yang tepat mempertimbangkan faktor beban, tinggi dan bentang bangunan, kondisi lingkungan dan estetika, memastikan bahwa struktur yang dibangun aman, kuat, dan indah. Kolom berperan krusial dalam menjaga kestabilan dan integritas bangunan, memungkinkan perancangan ruang yang fleksibel dan estetis. Ukuran kolom menurut standar nasional Indonesia sangat bervariasi tergantung pada jenis bangunan dan material yang digunakan. Untuk memastikan keamanan dan stabilitas penting untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh SNI, termasuk analisis beban, pemilihan material, dan teknik konstruksi. Kolom beton bertulang, baja, dan kayu memiliki spesifikasi ukuran yang berbeda sesuai dengan persyaratan desain dan kondisi lapangan. Dengan mengikuti standar SNI, konstruksi bangunan dapat dijamin kualitas dan keamanannya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan kolom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.